Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan. Sebelum kita mulai mata pelajaran kali ini, alangkah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa lain. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama Bu. Selanjutnya Ibu akan mengajak hadirat kalian ya. Ya, Bu. Kita Agustina, Hadir, Bu. Ocha, Hadir Bu. Zurian Faida, Hadir. Siti Royani, Udah masuk Bu. ada keterangan enggak? Nggak ada, Bu. Berarti yang hadir cuma 4 orang ya. Baik, langsung saja pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu bekerja sama dan bergotong royong. Nah, adik-adik pasti nggak asing sekali kan dengar kata bekerja sama dan bergotong royong ini. Ya, Bu. Di sini ada yang tahu nggak apa itu bekerja sama dan bergotong royong? Pastinya? Saling bantu. Nah, sama itu maksudnya bekerja sama dan bergotong royong. Yang pertama itu bekerja sama. Bekerja sama di sini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mewujudkan tujuan yang bersama. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua itu gotong royong. Ada tahu nggak apa itu gotong royong? Nggak tahu, Bu. Baik. Nah, kata gotong royong ini yaitu berasal dari bahasa Jawa. Yang pertama itu gotong, yang artinya itu ikut, dan yang kedua itu royong, yang artinya itu bersama-sama. Sehingga jika diartikan secara harfiah, gotong royong yaitu mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, yang kedua itu nilai penting kerjasama dan gotong royong. Nah, yang ada pun beberapa nilai penting kerjasama dan gotong royong itu. Yang pertama itu saling memahami, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling membantu, yang keempat saling mengatasi kekurangan, dan yang terakhir itu menguatkan rasa kebersamaan. Nah, yang pertama ini saling memahami. Hal yang pertama atau hal yang paling mendasar dalam hidup bermasyarakat itu adalah saling memahami. Tidak hanya kita memahami diri sendiri, akan tetapi kita harus memahami yang ada di sekeliling kita atau yang ada di sekitar kita. Contohnya dalam lingkungan keluarga, kita harus memahami keluarga kita, terus rumah kita, dan lain-lain. Dengan adanya kerjasama dan gotong royong akan mendorong untuk lebih memahami sesama atau satu sama lain. Nah, yang kedua itu saling menghargai. Kita cukup dengan memahami antar kelompok atau masyarakat juga perlu saling menghargai satu sama lain. Setiap orang itu memiliki kekurangan atau kelebihan. Kerjasama dan gotong royong juga mendorong antar anggota masyarakat saling menghargai. Di balik kekurangan masing-masing setiap orang ternyata selalu memiliki kelebihan. Nah, yang ketiga itu saling membantu. Nah, ini juga merupakan ciri dari kerjasama dan gotong royong. Saling membantu itu dalam kehidupan masyarakat. Contohnya kita saling membantu bersih-bersih lingkungan atau bersih-bersih halaman atau membuat membuat masjid bersama-sama. Yang keempat itu saling mengatasi kekurangan. Juga merupakan nilai kerjasama dan gotong royong seperti
dalam permainan bulu tangkis. Contohnya itu, misalnya kan permainan bulu tangkis itu ada dua pemain ganda, misalnya yang depan itu pendek dan yang belakang itu tinggi. Nah, otomatis yang belakang itu untuk membantu yang pendek yang depan itu. Yang kelima itu mengembangkan rasa kebersamaan. Karakter kerjasama dan gotong royong. Nah, yang pertama itu olah hati atau karakter biru. Yang kedua itu olah pikir atau karakter hijau. Yang ketiga olah kata atau karakter kuning. Yang keempat itu olah rasa dan rasa atau karakter merah. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan olah hati atau karakter biru? Nggak tahu, Bu. Nah, olah hati ini yaitu merupakan karakter yang sifat damai atau serta kehidupan yang harmonis. Dia sifatnya itu kayak suka membantu teman, bersifat positif dan pandang bersyukur. Dan yang kedua itu olah pikir. Olah pikir merupakan karakter yang penuh pertimbangan, hati-hati serta teliti. Nah, yang ketiga itu olahraga atau karakter kuning. Olahraga yaitu olah fisik, melainkan juga merupakan karakter tentu dan disiplin yang biasa dipunya oleh para olahragawan. Nah, yang keempat itu olah rasa dan rasa atau yang disebut karakter merah. Olah rasa dan rasa merupakan karakter yang komunitas atau kreatif serta antusias atau bersemangat. Nah, yang terakhir itu penerapan kerjasama dan gotong royong. Pertama itu di lingkungan masyarakat. Contoh penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat itu yaitu harus memahami seluruh anggota keluarga, dimulai dari karakter dasar masing-masing anggota keluarga. Contohnya itu harus saling membantu. Nah, yang kedua itu di lingkungan sekolah. Memahami karakter dasar teman-teman sekolah, guru, hingga pekerja di sekolah merupakan apa yang baik untuk membangun bersama dan gotong royong. Nah, yang ketiga itu di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini yaitu merupakan bentuk atau penerapan yang sama, yang penerapan kerjasama dan gotong royong di masyarakat. Contohnya itu yang keempat itu di lingkungan bangsa dan negara. Nah, contohnya itu yaitu setiap pemilihan presiden kita sebagai warga negara atau masyarakat itu harus ikut berpartisipasi untuk memilih salah satu calon presiden atau kepala daerah. Nah, baik anak-anak, mungkin saja penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas kalian. Tugasnya itu kelompok dan dikumpulkan di urutan ya. Kelompoknya itu dibagi menjadi 3. Nah, tugasnya itu yang pertama itu buat masing-masing 5 contoh gotong royong di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Baik, mungkin saja itu yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.